Salam petir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat P-Network, sahabat petir dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Alhamdulillah. Baik teman-teman sahabat P-Network ya. Hari ini jujur aja, Abah Safwan didampingin oleh dua orang suhu. Kenapa dibilang suhu? Ini orangnya sportif, nggak main-main. Tengok dari kostumnya, dua-dua kostumnya P-Network. Kan keren. Cinta betul sama P-Network ini nggak main-main. Kemudian kalau yang tadi dikatakan selalu kami bilang, uji kesabaran itu udah lulus. Kenapa lulus? Selama 3 tahun seperti Mas Darso ini nambang. Berapa banyak orang menyatakan halu dan lain sebagainya. Apa betul tuh Mas Darso? Ya ada sih Bah, cuman memang nggak berani terang-terangan langsung gitu. Nggak berani ya? Kasak kusuk di belakang itu hal yang biasa. Jadi kalau dia berani kita datangin gitu? Iya. Kalau dia berani kita datangin, kita prospek gitu. Kita jelaskan. Iya, iya. Gimana Mas Peri? Banyak juga orang sering bilang halu dan lain sebagainya. Ya begini loh. Kemari lah ini. Kita gini. Jadi agak-agak bingung nih Pak. Kalau katanya tadi di belakang ya kan, di belakang itu orang lain tuh. Jadi sebelumnya itu istri saja. Bini. Istri aja itu udah bilang apa pula mencet-mencet bisa kaya katanya kan gitu. Itu kan. dulu. Iya. Terus sekarang apa katanya? Nah, sekarang ketika memang dia pula lihat perkembangan gitu ya, lihat perkembangan, ya mungkin dia percaya. Saya share di Facebook, ternyata di Cina begini, di Vietnam begini. Dia baca Facebook itu? Iya, jadi dia mikir kalau di Vietnam udah kayak gini pakai Firework, kalau di Cina begini juga Firework, ini pasti di sini pun akan terjadi. Nah, cara berpikirnya seperti itu. Oke, kemarin dia bilang halu. Sekarang sudah dia tahu ada tanda-tanda keberhasilan, dia bilang apa? Dia bilang kalau jadi nanti jangan lupa beli ini nih ya. Kalau cair coba ditukar katanya gitu. Kan gitu. Saya bilang jangan, kalau murah jangan ditukar. Oh gitu. Kalau cicipi duluan katanya gitu. Jadi berantem Mbak kalau kayak gini ya kan gitu. Kalau Pak Darso gimana gitu juga? Ya kebetulan istri saya nggak nyinyir lah Bah. Nah, insya Allah apa yang kita lakukan sepanjang itu hal positif, mendukung aja. Mendukung ya. Ya baik dari kalau kita misalnya jadi konten kreator pun dia oke. Mendukung gitu ya. Dalam hal banyak bisnis itu juga oke gitu. Mungkin kan ya karakter orang beda-beda. Alhamdulillah istri saya support terus gitu. Nggak pernah ada rewel-rewel, gak ada. Kalau saya tadi kan cerita Mas Darso udah cerita tentang istri ya. Gantian pula lah saya cerita tentang istri saya. Ini seru. Istri saya nggak open. Ya, dia tenang, dia diem aja, dia nggak ganggu ya. Dia kebetulan ya, dia dekat ke kiblat ya urusannya, sholat, zikir dan lain sebagainya. Dia cuma dengerin aja, menghalangin dia tidak, mendukung pun kayaknya nggak gitu kelihatan dia mendukung apa tidak. Terus menjelang akhir ini, saya bilang ini serius loh, ini betul loh. Ya. Udah kalau memang nanti betul ada duitnya, ada rezekinya di situ, nabung, jangan lupa sedekah. Itu kata beliau. Jadi masih dingin-dingin aja. Tapi nggak tahu nanti setelah kita terima nanti kenyataan ya. Kita nggak tahu ini. Jadi memang perkembangan ini untuk di kita ya Mas Darso, saya lihat ini seperti kejadian di kemarin ya di marketplace kita, vendor kita itu ya, yang nawar $4 kemudian dibully habis-habisan. Apa tanggapan Mas Darso terhadap ini? Ya sebenarnya kan itu melempar ide ya, karena dia kan dia seperti apa sih, tender ya. Tender siapa, kan kurang lebih gini loh, siapa yang berani silahkan, yang enggak sih nggak apa-apa gitu aja. Cuman tentu orang punya pikiran yang berbeda-beda. Iya. Ya ada, kalau di Twitter langsung dibully habis-habisan itu iya, dan saya lihat sendiri. PMI itu ya? Ya, PMI. Ya saya pikirnya seperti itu. Mereka itu kan menawarkan sesuatu yang kalau kalian mau silakan, enggak juga nggak apa-apa sih gitu kan. Ternyata karena memang mungkin terlalu kecil ya dibandingkan dengan global konsensus yang mintanya 315.000 dibandingkan $4. Kayaknya ya kita pun waduh kacau nih gitu lah ya, kurang lebih. Ya memang simpang siur ya, ada yang menyatakan terakhir di Indonesia ya 6.700. Ya. Apa betul itu? Belum fix lah Bah. Belum fix. Apapun ceritanya kan boleh-boleh saja ya. Boleh-boleh saja ya, kita sendiri kalau misalnya kita diminta, kita maunya di harga berapa? Saya maunya di harga $1 juta.
1 juta dolar. Karena ditanya ke kita, Iya, itulah kalau maunya ditanya, kita 1 juta gitu. dolar kenapa rupanya? Iya. Tapi kan tetap harus dengan logika yang menurut kita, menurut orang lain juga masuk akal. Contoh, kalau Cina mengatakan bahwa 314.000 dolar itu pasti kan ada alasan-alasan. Iya, iya. Kisi-kisi mereka itu sudah pasti tertuang mungkin dalam pikiran dan dalam tulisan. Tapi kalau mungkin kita ditanya, mungkin kita ngomong asbun. Emosional aja ya. Hanya 1 juta dolar maunya gitu. Tapi kan nggak realistis juga. Iya, iya, iya. Apakah sama konsensus untuk semua negara? Seperti salah satu contoh ya, Cina menyatakan 314.000 dolar, 159. Bagaimana dengan negara lain? Apakah sama juga? Dan bagaimana nanti kenyataannya? Apakah ada persamaan? Apa tetap ada perbedaan? Kalau kemauannya sih semua sama ya, tidak ada yang menolak. Saya pikir kalau kemudian dilemparkan nilai konsensus 314.000 dolar, nggak ada yang menolak sih. Karena harga bagus. Ya karena bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya setelah dikaji ulang, pasti kan banyak yang ini kan masih dalam tanda kutip, Iya. kan gitu. Jadi bolehlah, syukur-syukur segitu kan gitu Iya, ya. iya, Kita iya. sendiri kan juga pasti, atau mungkin ya para penonton kita ini juga maunya sih segitu ya. Iya, gitu. iya. Tapi kalaupun tidak terjadi segitu, kalaupun turun atau agak turun, janganlah jauh kali, itu aja. Tapi konsensus Cina sampai hari ini belum ada perubahan ya. Ya, dia masih tetap kokoh ya dengan 314.000,159 kayaknya. Tapi ada juga yang mulai justru tadi update dari ya katakanlah apakah dia pengamat, seorang trader, seorang cryptoker atau apa namanya ya. Dia mengatakan justru lebih tinggi lagi daripada 314.000. Lebih tinggi daripada itu ya. Bahkan di situ disebutkan ada Justin Wu, kemudian ada Nicholas, ada Elon Musk yang sudah melakukan transaksi di blockchain Pinance. Elon Musk sudah bermain tuh di sini. Iya, maksudnya ada loh di kutipannya itu dituliskan sama dia, artinya macam kena tag lah gitu kira-kira. Itu dia. Lebih tinggi dari 314. Iya, Wah, iya. ini makin gila kalau kayak gini kira-kira gitu. Iya, betul. Ini kalau memang kenyataan seperti itu ya kita bangga sekali ya Mas Pre. Ya, yang saya lihat ini ya di Pinance ini kan ada tahapan-tahapan ya. Tahapan-tahapan pertama kita daftar ya, download. Kemudian kita aktif nambang, kemudian berlanjut kita suruh cari referral ya. Kemudian kita disuruh KYC, setelah KYC transfer ke dompet wallet. Ternyata masih ada lagi migrasi. Apa betul itu? Ya, betul. Dan sekarang sih sedang tahap itu ya. Selain tahap KYC yang juga masih berlangsung, tahap migrasi juga berlangsung. Nah, tentu saja ini sebuah keberhasilan ya, karena tahapannya sangat banyak ya, Bah. Kalau kawan-kawan mungkin baru bergabung 1-2 bulan nggak akan paham, ngerasain tahapan dari mulai paham. pertama sampai hari ini. Makanya saya pikir ini nggak main-main ya. Kalau kemudian nanti Pi Network itu menjadi koin nomor 1 di dunia adalah hal yang wajar. Amin, bakal. Menurut saya pas sekali lah udah. Luar biasa karena. Tapi orang yang sudah KYC kemudian dia transfer ke dompet wallet, migrasinya itu kan ada tanggalnya juga, mereka yang tentukan dari core team kan. Ya. Tidak bisa semua begitu kita KYC transfer ke dompet wallet langsung kita bisa saat itu juga migrasi. Karena harus mengikuti tanggal dan ketentuan yang mereka buat. Ya. Misalnya hari ini kita mau masuk ke migrasi, tapi dia sudah menyatakan bisa migrasi pada tanggal 15 bulan sekian jam sekian, betul itu? Ya. Nah, itulah yang perlu diketahui itu. Apa namanya? Kalau kita cerita tentang edukasinya sih sebenarnya kalau ada ini kawan kita ya, contoh kasus kemarin dia KYC, terus hanya hitungan menit lulus. Hitungan menit itu juga migrasinya langsung berhasil. Langsung berhasil ya? Ada ya. Jadi setelah menyelesaikan KYC berhasil, hanya ngobrol beberapa menit, begitu dilihat sudah lulus, lalu jadi validator, selanjutnya langsung melakukan migrasi. Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama juga hitungan menit sudah ini gitu, sudah langsung berhasil. Langsung berhasil. Itu contoh kasus yang ternyata memang ya kalau dalam tanda kutip kenapa bisa beda-beda. Ada yang mungkin butuh 1 hari 1 malam baru masuk ke browser kita atau ke dompet kita. Ada yang mungkin 2 hari ya. Ada juga, tapi kemarin teman saya malam itu tidak lebih dari 10 menit migrasi langsung dia. Perkiraan saya pada saat itu mungkin transaksi daripada digital itu tidak padat. Jadi ada jeda waktu yang kosong, langsung dia disambut oleh mesin tadi. Nah, kalau saya mungkin tanggal 15 jam 10 pagi baru bisa melaksanakan untuk migrasi.
Jadi apalah saran-saran dari Suhu lah, dua ya, Mas Pri. Kita Mas Pri dulu lah ya. Melihat ada tahapan-tahapan seperti ini, kemudian adanya serangan-serangan umpan balik. Tapi memang semakin kecil ya. Serangan-serangan yang katanya halus, scam, itu hoax dan lain sebagainya. Itu semakin lama semakin kecil, semakin menghilang. Dan bahkan sekarang orang, Bah, alamatnya di mana? Minta nomor WA lah, Bah. Aku mau komunikasi sama Bah, gitu. Jadi selama ini dia kemana? Kenapa nggak ikut di komunitas? Kan di komunitas sering kita buat jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Atau kita buat tutorial yang ada di komunitas. Tapi banyak yang mengabaikan komunitas. Menjelang di akhir-akhir ini, ya, dengan mulai muncul taksiran-taksiran orang berapa harga 1 pi, ini rame-rame minta nomor telepon. Bah, alamat Mas Pri di mana, Bah? Mas Darso di mana tempat tinggalnya, gitu. Jadi saya bilang, kamu tinggal di mana? Maksud saya tinggal di mana? Kalau tinggal di Aceh, dia kita gabungkan ke komunitas Aceh. Kalau dia tinggal di Pulau Jawa, kita masukkan ke Pulau Jawa. Kalau dia di Medan, bisalah kita sambut dia dengan di grup Sumatera Utara. Apa tanggapan dari Mas Pri tentang hal ini? Ya, jadi kan begini. Setiap manusia itu kan ada peluang dan kesempatan, Bang. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Contoh misalnya, hari ini Cina separuh atau setengah lebih dari pioner. Kan ada yang lama, ada yang baru. Betul. Sama kayak kita, ada yang lama, ada yang baru. Nah, mungkin yang menuntut konsensus tinggi itu adalah orang yang baru kemarin menambang. Yang baru. Kan gitu. Nah, kalau misalnya itu terjadi, ya ini adalah peluang terbesar dan karunia Tuhan bagi orang yang menambang lama. Iya. Kan seperti itu. Contohnya kita sudah 2 tahun nambang, koin udah puluhan ribu misalnya. Ya itu rezeki kita. Tapi kalau teman-teman kita yang baru 2 bulan kemarin nambang, kemudian dapat 5 koin, migrasinya cuma 2 misalnya contoh, dia nuntut $1 juta, wajar. Wajar ya? Wajar. Ya koin-koinku cuma 2, kalau seandainya $1 juta pun uangku masih $2 juta. Tapi itu keuntungan dia, keberuntungan dia. Kalau keberuntungan kita sudah beribu-ribu juta dolar kan seperti. Nah, artinya harga hari ini seperti itu. Nah, itu. Nah, jadi teman-teman juga yang di Medan ya, di Medan, di Aceh, dimanapun berada di Indonesia ini, ya kalau misalnya Anda hari ini cuma dapat 10 koin, ya itulah rezeki yang Allah kasih, ya Tuhan kasih gitu kan. Tapi bagaimana dengan contoh misalnya apren-apren kami yang ada di Jawa sana yang koinnya ratusan ribu, ya rezeki dia. Rezeki kan, dia ya. Nggak perlu cemburu ya. Karena kesempatannya mungkin kita lihat di Twitter, Mas Darso ya, orang yang hari ini dia seorang hacker, dia seorang ahli kripto, dia seorang analisis koin digital, ternyata dia nambang baru 3 bulan yang lalu. Oh. Kan gitu. Selama ini dia koreksi, ternyata dia mikir ini jadi barang ini. Nambang. Baru dia ikut. Iya. Tapi ada satu ya Mas Darso, saya ngikutin di YouTube ya. Seorang YouTuber yang mungkin subscribe-nya sudah cukup banyak. Mulai dari awal yang saya lihat, dia itu selalu menjelek-jelekkan Pay Network. Gak usah diikuti, itu penipu, itu scam, itu hoax. Sampai hari ini dia punya channel tetap masih menceritakan tentang Pay Network. Kalau ini memang tidak mungkin, ini tidak berhasil, ini scam, ini penipuan, ngapain secara terus-terusan dia membuat kontennya itu hanya tentang kejelekan Pay Network? Gimana Mas Darso? Mungkin ada gambaran tahu orangnya siapa ya? Dalam tanda kutip namanya konten kreator ya. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan membuat konten, membuat cerita yang kontroversi. Ketika kontroversi kita udah tahu ya, trafficnya pasti akan naik. Ketika naik maka dia dapat kumpulkan pundi-pundi dolar lumayan banyak. Nah, ketika dia sudah dapat pundi-pundi dolar, ya sudah paham lah. Artinya ya dia akan lakukan hal seperti itu untuk apa? Untuk traffic dia mempertahankan. Jadi wajar kalau kemudian misalnya, waduh Pay Network scam, waduh Pay Network penipu, waduh nanti Nicholas lari, nanti Cheng Diopan kawin lari, entah apa, itu hal yang biasa. Hal yang biasa ya. Tapi di akhir-akhir ini videonya dia sudah mulai agak bagus cerita tentang Pay Network. Jadi feeling saya beliau sudah menjadi seorang penambang petir. Nah, jadi gini Bang, ahli-ahli ekonomi di Amerika sana, kita lihat Twitternya gitu ya, kita follow Twitternya. Ternyata mereka sudah tiap hari tuh Pay Network. Tetapi setelah kita lihat status dia menambang itu baru 4 bulan 5 bulan yang lalu. Padahal dia ahli kripto dan dia seorang bisnismen terkenal di Amerika gitu. Bahkan termasuk ya mantan-mantan menteri mungkin seperti itu ya kan. Betul, nah, ada saya dengar artinya, ini peluang mereka yang hanya beberapa bulan. Dan ini adalah keberuntungan kita yang sudah beberapa tahun. Kan gitu. Nah, kalau seandainya Mas Darso nuntut satu file $100, kan gitu. Punya Mas Darso ada 3.000 koin.
berduit lah 9 miliar misalnya. Iya. Tapi kalau yang ahli ekonomi Amerika tadi, koinnya cuma 15, kemudian dia nuntut $100. Dia seorang kelas besar ya kan. Uangnya cuma berapa? $800. Kan nggak cocok sama dia menambang, ternyata seorang ahli dapatnya $800. Sementara Pak Darso seorang guru atau seorang petani karena nambangnya udah 3 tahun dapatnya sekian ribu dolar. Kalau Kan rezeki itu diatur sama Allah. Ya dia datang seorang gelandangan dikasih uang, dia mau makan, dia bilang tanggung, ikut lotre lah, siapa tahu aku beruntung. Menang pula dia lotre. Bener, Pak. Menang pula jadi miliuner dia. Pak, ahli keuangan, kemudian pejabat tadi, dia bukan mikirkan Mas Darso, bukan mikirkan saya. Mikirkan dia. Kalau bisa ya tadi katanya satu file adalah $314.000. Maunya dia, termasuk karena, maunya kita kan? Iya. Karena apa? Karena koin dia cuma sekitar 20. Iya. Ya kan gitu. Nah, sementara dia mana mau ngurusi kita kalau dia gak kenal sama kita. Betul. Kalau Mas Pri mau jadi miliarder, mau jadi sultan ya nggak urusan. Ya kan? Mas Darso mau paling mewah sekecamatan, nggak urusan. Yang penting hari ini koinku bisa bernilai sangat tinggi seperti itu. Kemudian ada pertanyaan yang agak menggelitik ini Mas Darso ya. Sama-sama kita ketahui ada seorang teman saya, dia sudah menambang cukup lama, koinnya ada sekitar 65.000 koin. Tetapi begitu ditransfer ke ini dompet walletnya hanya berapa ribu aja jumlahnya. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, jadi kalau dicermati sebenarnya karena itu juga berlaku juga buat saya juga karena ketika koin kita banyak itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama tentu dengan angka yang besar itu karena referral banyak. Referral banyak itu tidak menjamin koin itu akan semuanya pass up karena mereka harus melewati KYC. Ketika teman-teman referral kita itu tidak KYC, itu sama dengan koin mereka menjadi hangus atau terbakar. Artinya mereka berhenti di tengah jalan. Ini sudah pasti nggak KYC. Kalau nggak KYC berarti sama dengan kan gitu. Kita pun nggak dapat poin. Nggak ada keuntungan apa-apa buat upline-nya. Nggak ada sama kita jadi kosong juga. Nggak ada. Jadi ya nol sih. Jadi cuman angkanya aja besar. Nah, tapi begitupun kita berharap semoga mereka menyadari dan kemudian akhirnya KYC lulus baru kemudian bonus ya. Katakanlah bonus buat kita itu pass up ke atas. Itu nanti yang akan terjadi. Jadi saya yakin nanti kan mungkin setiap bulan itu ada migrasi terus. Dan sekarang kan ada lagi yang sudah diperkirakan akan migrasi lagi di angka sekian gitu ya. Mungkin besok ada lagi migrasi berikutnya. Itu dia. Kalau saya berharap namanya juga berharap. Ya. Kortim juga bisa menghargai orang-orang yang telah bekerja mencari referral, walaupun mungkin standar bonusnya tidak sebanyak yang mereka jadwalkan atau anggarkan. Harus berapa dikasih bonus. Tapi usaha untuk mencari ini kan sudah ada. Ya, saya berharap mungkin cerita kita hari ini Kortim mendengarkan, jerih payah kita selama ini mengumpulkan, mengajak orang-orang itu ikut gabung, itu kita nggak main-main, memang kita serius, sudah kita lakukan. Tetapi seandainya orang yang kita ajak tuh putus di tengah jalan, ini kan bukan salah kita. Jadi yang kita berharap mengingatkan di ping sudah, ditegur sudah, mungkin kita WhatsApp sudah, tapi mereka belum juga mau mengaktifkan kembali Pi Network-nya, berarti bukan salah kita. Tapi hanya kita inginkan Kortim tolonglah gitu. Kami sudah capek membuat referral. Mungkin itu saja Mas Pri, Mas Darso ya, yang bisa kita sampaikan hari ini karena mau keluar kota ini. Ya, selama 3 hari lebih kurang. Teman-teman Pi Network dimanapun berada, terima kasih. Salam petir, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.